Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa baina qulubina wa asbaha bihi rasulana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzir nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, pagi ini kita akan bahas sifat Rasul. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat Rasul yang pertama adalah al-basyariyatul kamilah. Al-basyariyatul kamilah. Al-basyariyatul kamilah, manusia yang sempurna. Beliau manusia, bukan jin. Beliau diciptakan sama seperti manusia yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Al-Kahfi ayat 110 ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Al-ayat. Betul terjemah. Al-Kahfi ayat 110. Beliau seperti manusia biasa. Ana basyarun mithlukum. Aku manusia biasa. Maksudnya biasa itu ya, beliau makan juga, beliau juga minum, beliau juga ke pasar. Kalau musim panas beliau juga ke pasar. Kalau musim dingin beliau juga ke dinginan. Beliau juga nikah. Itu maksudnya beliau manusia biasa. Tapi diteruskan yuha ilayya, itu membedakan antara manusia biasa dan Rasul ya. Makanya disebut manusia yang sempurna. Di manusia sempurna. Kesempurnaannya itu karena beliau dibimbing oleh wahyu. Itu yang membedakan antara manusia biasa dengan Rasulullah. Maksud biasanya beliau juga nikah, beliau juga tidur. Jangan dikira beliau tidak tidur juga, beliau juga tidur. Beliau juga suka ke pasar. Cuma yang membedakan beliau dengan manusia biasa adalah beliau selalu dibimbing oleh wahyu. Itu yang membedakan. Kita lihat lagi Quran surat An-Nahl ya, ayat 9. Surat An-Nahl ayat 9. Bid'an minal rusul wa ma adri ma yuf'alu
bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah memberi peringatan yang menjelaskan. Jadi beliau juga sebenarnya tidak tahu apa yang dikerjakan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Artinya manusia biasa aja. Harus diteruskan ya, manusia biasanya itu diteruskan. Beliau selalu mengikuti wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Itulah yang membedakan antara sifat manusia biasa dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu dibimbing oleh wahyu. Yang kedua, asidku, pakai sorot, jujur, selalu jujur, selalu benar. Kenapa? Karena beliau adalah menerima kebenaran. Jadi yang membawa kebenaran itu beliau. Beliau membawa kebenaran datang dari Allah. Lantas orang-orang seperti kita ya, Muhajirin, Ansor, Tabi'in, terus termasuk kita sekarang ini, termasuk yang akan datang, umatnya akan datang, sepanjang membenarkan apa yang dibawa Rasul, itu termasuk orang yang bertakwa. Walladzi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Kita lihat surat Az-Zumar ya, surat 39. Surat 39 ayat 33. Surat 39 ayat 33. Surat 39 Az-Zumar ayat 3. Dan orang yang membenarkan Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi beliau adalah salah satu sifat beliau itu yang membawa kebenaran. Kebenaran datang dari Allah. Orang-orang yang membenarkan beliau termasuk para sahabat ya, Muhajirin Ansor untuk generasi awal, atas tabi'in, termasuk generasi berikutnya, termasuk kita saat ini dan generasi yang akan datang, sepanjang membenarkan apa yang dibawa Rasulullah, itu termasuk kategori orang-orang yang bertakwa. Untung gitu ya, karena orang bertakwa itu jaminannya adalah surga. Jaminannya surga ya, kalau orang bertakwa itu. Kita lihat Quran surat Al-Imran ayat 133, 134. 133, 134. Enggak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ternyata orang yang membenarkan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada Muhammad, karena beliau membawa kebenaran, itu adalah termasuk kategori orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Dan orang bertakwa itu adalah Allah berikan luar biasa anugerah, itu masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga. Beliau membawa kebenaran, dan beruntunglah orang yang membenarkannya, merugilah orang yang
mendustakan. Makanya kalau orang mendustakan Rasulullah itu murtad. Kalau orang mendustakan Rasulullah itu murtad. Melecehkan Rasulullah itu murtad. Subhanallah. Beda dengan orang yang melakukan dosa besar biasa. Maaf ya, orang korupsi gitu ya, korupsi itu jelek, mencuri itu jelek, tapi jangan dikafirkan. Tidak boleh dikafirkan, itu dosa besar. Tapi kalau melecehkan Rasul ya, menghina Rasul itu murtad, itu beda. Berbeda kan? Hati-hati, jangan melecehkan Rasul, jangan menghina Rasul, jangan membohongkan. Kalau membohongkan Rasul itu murtad. Tapi kalau dia mencuri tapi yakin mencuri itu haram, dosa, itu tidak murtad, dosa besar. Kecuali dia mengatakan mencuri itu sebenarnya halalnya penting bisa, nah itu murtad, itu beda ya, membuat syariat sendiri, beda ya. Kalau dia zina gitu dan dia yakin zina itu dosa besar, itu tidak murtad. Tapi kalau dia menghalalkan zina, itu murtad. Tidak ya. Makanya kenapa kita tidak boleh mengkafirkan orang yang punya dosa besar. Maksud jangan bergabung ya. Ada orang tidak kafir dia, ada orang korupsi kafir dia, nggak boleh. Tapi jangan menganggap remeh terhadap dosa-dosa seperti itu. Hati-hati. Korupsi aja jangan ya, jangankan zina, pacaran aja dosa. Jadi sudah berkeluarga ya, karena Allah wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, bukan zinanya, karena zina itu harus didekati dulu. Nah, mendekati itu nggak boleh, makanya dilarang berdua-duaan dengan bukan mahram. Baik satu jenis, hadis satu jenis sekarang ya. Tapi enggak setiap satu jenis itu pasti homo ya. Cuma kalau yang homo bahaya ya, jangan dengan bergaul orang begitu. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah menyampaikan kepada kita, jujur itu memang suatu keharusan. Jadi jujur itu bukan hanya Rasul saja. Bukan hanya orang yang bukan pemimpin saja gitu ya. Semua orang yang beriman harus jujur. Orang pemimpin harus jujur, orang biasa harus jujur, istri harus jujur, suami harus jujur, anak harus jujur, semua harus jujur, guru harus jujur, murid harus jujur. Orang jujur itu oleh Allah diberikan anugerah yang luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan begini, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Alaikum bisidqi, tidaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena jujur itu mengantarkan kepada kebenaran. Wa innal birra yahdi ilal jannati, dan kebenaran mengantarkan untuk masuk surga. Jadi jujur itu harus jujur kepada Allah, jujur kepada Rasul, jujur kepada orang tua, jujur kepada anak, jujur dengan teman-teman yang beriman, jujur tidak yang suka bohong, ya. Yang suka bohong, yang suka bohong. Sampai Rasulullah menyampaikan begini, saya di al-nasi sanawati khada'ati sodakati al-kadi wa yukadaw bihas wa yuktaman biha khaid wa yukhawinu biha amin wa yantiku biha wa yubidu bi'afinis. Allah akan datangnya masa zaman di mana bertahun-tahun orang berbuat bohong, penipuan. Di bertahun-tahun penipuan, saking banyak salawat dan khada'atin, ya jamaah. Penipuan bertahun-tahun, saking lama agak.
sama. Orang jujur dikatakan berdusta, berdusta dikatakan jujur, yang amanah dikatakan hianat, yang hianat dikatakan amanah. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori itu. Ya terus jadi orang yang jujur kepada keluarga, yang suka bohong. Makanya kenapa dalam poligami itu, maaf ya, diusahakan adil. Salah satu bentuk adil itu diantaranya adalah jujur. Makanya nggak boleh bohong. Silakan Anda poligami, jangan diharamkan ya poligami, jangan ya. Cuma harus jujur. Jadi jangan sampai mengatakan istri tidak tahu, anak tidak tahu, hati itu kan bohong. Yang dosa itu bukan poligaminya, bohongnya. Kalau poligaminya boleh saja, tapi harus jujur ke istri, jujur ke anak supaya tahu. Kenapa? Karena dari istri yang kedua, ketiga itu adalah punya hak yang sama. Dia juga ahli waris. Kalau saatnya meninggal, ya. Punya nafkah yang sama, punya hak. Jadi jujur itu penting, jangan suka bohong. Bohongnya itu yang bikin dosa. Bohongnya yang buat dosa. Harus jujur. Makanya kata Rasulullah, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannati. Hendaklah kalian jujur, karena jujur itu mengantarkan kepada kebenaran dan kebenaran mengantarkan ke surga. Jadi Nabi itu orang yang sangat jujur. Bahkan maaf ya, sebelum ini Nabi saja beliau itu dikasih gelar orang-orang kafir Quraisy itu Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena jujur. Dulu sebelum jadi nabi ya, masih muda nih, anak muda, orangnya sopan santunnya luar biasa. Walaupun belum jadi nabi beliau, orang-orang kafir Quraisy melihat kecerdasan beliau itu. Kan tidak setiap orang cerdas jujur. Kalau orang cerdas jujur itu luar biasa. Cerdas jujur itu luar biasa. Tapi orang biasa juga harus jujur gitu. Kan kalau cerdas itu beda ya. Cerdas itu kan tidak semua orang sama. Ya. Kalau sama tidak dinamis hidup. Tapi kalau calon nabi itu kan harus cerdas. Makanya beliau kan memiliki sifat patolan ya. Cuma sebelumnya sudah cerdas, jujur beliau. Makanya kalau orang-orang kafir Quraisy itu nitip barang-barang yang berharga, itu bukan sama temannya sendiri, sama yang berbeda agamanya. Maksudnya Nabi belum jadi Nabi ya, tapi hanif beliau, tidak menyebutkan Allah, tidak pernah menyembah berhala. Ya. Nah, nitipnya kepada Muhammad. Beliau orang-orang kafir tidak mengatakan Nabi Muhammad ya, Muhammad saja. Jadi beliau adalah orang yang jujur sejak muda, makanya diusahakan jangan bisa belajar jujur saat masih kecil. Jangan suka belajar bohong. Ya, belajar bohong itu memang kadang-kadang anak suka diajari bohong sama kita tanpa sadar kita. Ya, pokoknya ada tamu, bilang aja bahwa ada, padahal bapaknya ada. Tanpa sadar itu ya. Ya mama lagi tidur, padahal lagi nggak tidur gitu kan. Itu tanpa sadar mengajarkan kepada anak, mendidik kepada anak kita berbuat bohong. Jadi jujur itu penting. Dan anak yang jujur insya Allah akan jadi anak yang soleh. Anak yang jujur juga orang tua juga enak. Orang tua yang jujur anaknya juga enak. Suami yang jujur enak istri. Istri yang jujur suami juga enak. Rumah tangga yang jujur. Dan Rasulullah itu adalah orang yang jujur. Makanya kata Rasulullah, hendaklah kalian jujur, kalian jujur mengantarkan kepada kebenaran dan kebenaran mengantarkan ke surga. Wa inal kadhiba yahdi ilal fujur, wa inal fujur yahdi ilal nar. Dan bohong itu mengantarkan kepada dosa, fujur. Dan dosa itu mengantarkan ke neraka. Subhanallah, mudah-mudahan terjauh. Makanya kenapa orang munafik itu dibilang tukang bohong?
Dia tidak jujur kepada Allah, tidak jujur kepada Rasul. Pura-pura dengan manusia, tapi tidak jujur dengan Allah, tidak jujur dengan Rasul. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum yukhadi'una Allah alladziina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad fa zadahumullahu marad wa lahum adzabun alim bima kanu yaktibun. Karena bohong itu kalau bahasa kita antara hati dengan ucapan dan perbuatan berbeda. Bohong di antara hati dengan ucapan atau dengan perbuatan berbeda itu bohong. Dan kita dilarang untuk berbuat bohong. Dan orang munafik itu bohong kepada Allah. Cuma jangan begini, setiap orang bohong dengan sesama manusia pasti dia orang munafik. Bukan. Yang dimaksud orang munafik dalam Al-Quran itu adalah bohong kepada Allah, bohong kepada Rasul. Cuma kita juga jangan suka bohong kepada sesama manusia. Tapi dia termasuk kategori kafir ya. Kalau ada bohong kepada sesama manusia, oh itu munafik kafir. Kalau bohong dalam arti dia hatinya yang mendustakan Allah dan Rasul, itu kafir. Beda. Jadi orang munafik itu kafir. Tapi kalau kita jangan begini, kita kebetulan pernah bohong dengan orang, kamu munafik ya, munafik ya. Secara bahasa iya, tapi bukan berarti kafir. Jangan mengkafirkan seperti itu. Jangan dikafirkan itu ya. Tapi itu termasuk perbuatan tidak baik. Bohong itu jelek bohong itu ya. Dan Rasulullah itu selalu jujur. Yang ketiga sifat Rasulullah Muhammad SAW itu adalah al-ismatu. Al-ismah dimaksud ismah ya. Dimaksud terjaga dari gangguan manusia, terjaga dari pembunuhan. Jadi Rasulullah itu maaf ya, orang kafir Quraisy berusaha ingin membunuh Muhammad. Ya Allah jaga. Beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'simuka minan nas. Baca Quran surah Al-Maidah ayat 67. Ada kata-kata wallahu ya'simuka minan nas. Panjang ayatnya ya, tapi wallahu ya'simuka minan nas. Al-Maidah ayat 67. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu padamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah memelihara, menjaga dari gangguan manusia. Kita lihat pada saat beliau mau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau masuk ke Guha. Tapi ada ikhtiarnya ya, walaupun terjaga oleh Allah, dijaga Allah, tapi ada ikhtiar. Beliau ikhtiarnya itu keluar dari pintu belakang. Padahal orang biasanya keluar tuh yang normal itu depan. Biasanya orang Arab itu kalau keluar sore, karena kalau siang itu panasnya luar biasa. Beliau keluar sore. Tidak. Beliau keluar siang maksudnya. Jadi orang-orang Arab pada istirahat, beliau keluar. Itu ikhtiarnya. Beliau masuk ke Guha dengan Abu Bakar itu, Abu Bakar duluan. Ada kata Abu Bakar kawat, tidak ada binatang yang bisa. Padahal Allah menjaganya kan dari gangguan manusia, termasuk gangguan-gangguan dari jin dan sebagainya. Termasuk juga dimaksud terjaga dari salah, terjaga dari maksiat. Jadi kalau proses salah itu ya turun wahyu. Kalau kita turun apa? Turun maksiat. Turun wahyu. Jadi kalau Rasul itu ya nanti turun wahyu, makanya disebut dimaksud terjaga dari salah, terjaga dari gangguan manusia. Jadi berkali-kali Rasulullah mau dibunuh. Ya Alhamdulillah.
bahkan sebelum Rasul itu masuk ke Tuhan itu tempat tidurnya dulu diisi dulu sama mantunya Ali bin Abi Thalib. Ikhtiarnya. Jadi jangan begini. Kalau kita nggak masuk, ya, kita tidak terjaga. Cuma kalau kita selamat dari gangguan, umpamanya mau dibunuh semua orang, ternyata umpamanya itu namanya Ma'unah. Tapi Ma'unah tidak ada wirid khusus, tidak nggak ada wirid khusus, nggak ada. Sifatnya istiadat. Ya kayak Rasul, kalau Rasul kan mukjizat. Ya. Mukjizat itu sifatnya istiadat, nggak ada wirid khusus. Jadi kalau ada orang yang beriman yang soleh, tidak waktu banyak, orang keluar ke sana nggak masuk. Nah itu dia tidak akan sombong. Ini hanya pertolongan Allah semata-mata. Ma'unah. Jadi tidak ada istilah belajar khusus kekebalan. Nah, jangan. Itu termasuk tidak benar. Ya, jangan belajar kebal. Rasulullah tidak pernah belajar kebal. Para sahabat tidak pernah belajar kekebalan. Tapi kalau belajar bela diri, itu penting. Belajar bela diri. Belajar bela diri itu harus satu keharusan, apalagi laki-laki. Kembali tadi kepada masalah al-ismah. Ismah itu artinya terpelihara, dimaksud terjaga dari pembunuhan. Kalau kita lihat Quran kan wa idza qulubikal ladina kafaru yasjuduka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yaqtuluna wa yaqtuluna wallahu khairul makirin. Coba lihat Quran surah Al-Anfal ayat 30. Surah 8 ya, ayat 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi orang kafir merencanakannya, yang menangkap, memenjarakan, mengusir, membunuh. Jadi memang kalau orang kafir itu kadang-kadang sering, kalau kita tidak boleh, kalau kita merencanakan orang yang berbeda agama, tangkap, penjarakan, usir, bunuh, jangan ya. Kalau di Asmin sini ada yang beda agama kita, jangan diusir, jangan ditangkap. Tapi kalau orang kafir Quraisy itu jauh ya, orang kafir Quraisy ini, padahal dia juga tahu Muhammad itu orangnya ramah, sopan. Mengakui mereka juga ya, ramah, sopan, baik. Tapi tetap aja yang namanya perbedaan masalah akidah, masalah keyakinan ini membuat mereka marah. Sampai marahnya itu pengennya tadi menangkap, memenjarakan, mengusir, dan membunuh. Kalau kita sebagai orang yang aku mesti jangan melakukan begitu. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Islam justru bisa kemana-mana ajarannya. Itu disebabkan karena justru baik. Aksi jauh awal karena takut berbuat baik dengan tetangga sekalipun kafir. Maksudnya baik itu begini. Jadi kalau ada tetangga kafir miskin gitu ya, miskin nih, orang kafir miskin, khawatir dia tidak makan, kasih makanan. Bahkan Rasulullah mengatakan, bukan umatku orang yang kenyang perutnya, nyenyak tidurnya, tetangganya kelaparan tidak bisa tidur. Itu bukan umatku, kata Rasulullah. Lasabina man farmasyakana wajaruhu jari'un wa huwa ya'lam. Kata Rasulullah, bukan umatku orang yang tidur nyenyak karena perutnya kenyang, sementara tetangganya kelaparan tidak bisa. Dia tahu
Jadi sekalipun tetangga tadi kafir, tetap aja kita harus baik, sopan. Dan juga macam itu, ya tahu zaman dulu, ya sopan, biasa aja. Tapi kalau dia tidak punya ongkos, untuk ke gereja yang dikasih ongkos lah. Kalau dia ambil sakit, tengok begitu tetangga sebagai tetangga. Jadi kita tidak ekstrim, tidak ditangkap, dibunuh, bahkan dikasih duit supaya dia tidak betah. Jangan, nggak boleh. Ya. Justru Islam itu bisa penyeimbang lewat Rasulullah dan para sahabat itu karena memang orangnya baik-baik, bukan ajaran yang kejam yang digambarkan perang gitu ya. Orang yang bercerita Islam bisa kejam, padahal dalam sejarah tidak pernah Islam itu kejam. Kapan, di mana? Tunjukkan. Ya, justru yang kejam itu adalah orang yang memang membenci Islam. Maka tadi mereka merencanakan ingin menangkap, memenjarakan, mengusir dan membunuh. Tapi dimaksud pada waktu tadi kan terjaga. Dimaksud. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik itu. Jangan sebut muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berikutnya berapa? 4 ya. Penyakitnya ada 7 dia. Al-iltizam, komitmen. Jadi Rasulullah itu komitmen. Komitmen dengan apa? Dengan wahyu. Pernah dengar nama khutbah? Khutbah. Pernah dengar nama khutbah? Al-Walid bin Mughirah, pernah dengar? Walid bin Mughirah ini tawar menawar, kayak orang jual beli. Karena Rasulullah ini luar biasa. Iya. Walaupun itu orang-orang kafir itu benci kepada Nabi Muhammad, tapi ada orang masuk Islam. Makanya kalau dekat dengan Nabi Muhammad, wah kata mereka ini dirinya luar biasa itu. Jadi mereka mengaku sihir karena mereka suka belajar sihir. Jadi kalau tukang sihir ngomongnya kalau luar biasa itu pasti sihir. Di khutbah ini pernah datang ya, atas perintah orang-orang kafir Quraisy. Jadi sepakat orang kafir Quraisy menyuruh khutbah. Khutbah ini orang terhormat, orang kaya, banyak keturunannya, banyak keluarganya, kaya juga, terhormat juga. Masih ada hubungan saudara dengan Rasul. Dia menawarkan tawar-menawar. Ya Muhammad, kita akan masuk saudara. Kita ini orang terhormat. Apa sih yang dicari? Kalau Anda ingin menjadi orang kaya, kami akan kumpulkan semua kekayaan. Maksudnya kekayaan dari orang-orang kaya, kafir Quraisy ini dikumpulkan dan Anda yang paling kaya. Kalau itu yang Anda inginkan. Yang kedua, jika Anda ingin menjadi pemimpin, kami sepakat akan angkat Anda jadi pemimpin dan kami akan taat. Kalau Anda ingin punya kekuasaan, saya akan angkat juga jadi raja. Kami siap untuk mengikuti. Jadi itu tawar-menawar, asalkan, tapi pakai asalkan, bukan tidak boleh kaya ya. Orang Muslim silakan Anda kaya. Tapi ini tawarannya sayang, ada ujungnya. Tawarannya itu harus berdakwah. Atau pakai atau kalau kami sedang beribadah, Anda ikut bersama kami. Kalau engkau Muhammad sedang beribadah, kami akan ikut. Kalau itu dilakukan, kami siap. Kata Al-Walid bin Mughirah atau disebut khutbah. Begitu ngomong banyak begitu, kata Nabi sudah selesai bicara.
berbeda pendapat tidak dipotong gitu. Kita kan suka potong ngomong ya, nggak boleh itu. Nabi membiarkan dulu. Nabi nanya, sudah selesai belum? Sudah. Nah, kalau sudah, saya akan bicara. Rasulullah menyampaikan. Di Rasulullah sekalipun matahari di tangan kanan dan bulan tangan kiri. Mereka maksudnya bisa pulang, bisa matahari. Maksudnya hal yang mustahil gitu. Hal yang mustahil kan kalau yang namanya matahari tangan kanan, bulan di tangan kiri. Hal yang mustahil. Maksudnya tidak akan diterimanya dari tawaran tadi itu. Makanya kenapa kita lihat kalau lihat komitmen Rasulullah itu luar biasa. Kita lihat surah Al-Isra ya, surah 17 ya, ayat 73 74. Surah 17 ayat 73 74. Wa in kadu la yaqtiluna ka'anil ladzi awhayna ilaika litabtari 'alaina ghayra wa idzal lataquduka qalila walau la antabaka ala kita kan billahi syai'an qalila. Bagaimana? Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ngada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Ya, jadi Nabi juga tawar-tawarkan seperti tadi itu. Tapi kalau Nabi kan selalu dididik oleh Allah. Dan hampir kan Nabi itu hampir ya, sebagai manusia ini hampir, tapi kan Nabi jadi tidak. Nah, mudah-mudahan kita komitmennya dengan ajaran Islam, sekalipun tawaran-tawaran yang kuat, justru ujian itu pada saat ada tawaran. Kalau nggak ada tawaran ya bukan ujian. Ya. Jadi pada saat hebat-hebatnya tawarkan untuk supaya membenarkan ajaran yang lain. Ya, menawarkan ajaran yang lain hati-hati ya. Janganlah kita membenarkan, tapi kita lakukan dinukung itu. Makanya kenapa surat Al-Fatihah itu ya, itu dasar dari tauhid. Tauhid apa? Surat Al-Fatihah itu dasar dari tauhid. Tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Jadi surat Al-Kafir itu dasar dari tauhid uluhiyah. Alika ya'lahu ilahan. Artinya yang disembah, yang ditaati. Jadi sekelas Rasul saja hampir, tapi karena Rasul selalu komitmennya iltizam dengan wahyu. Tapi hampir begitu, hampir. Kenapa? Karena orang kafir itu selalu berusaha bagaimana caranya gitu, supaya bisa jinak, bisa lunak. Coba kita lihat lagi surat Al-Qalaq ya. Al-Qalaq ayat 8 dan 9, ayat 7, 8, 9 coba lihat. Al-Qalaq surat 68. Wala tuti'il mukadzibin wattu law tudhinu fayudhinun. Ayat 7. Sungguh Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang dapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka mengingatkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Kata Allah ya, pada diilmukan ini jangan ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dilarang kita mengikuti mereka. Maunya mereka ini Nabi Muhammad itu melunak.
Nah itu tidak boleh itu, pembenaran terhadap ajaran yang lain itu tidak boleh. Kita harus yakin bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Tapi tetap kita toleran. Justru toleran itu karena berbeda. Kamu sama tidak perlu toleran. Toleransi itu justru karena berbeda. Kamu sama tidak perlu toleransi. Jadi kita harus yakin bisa benar, tapi harus toleran. Makanya lakum dinukum. Rasulullah di Madinah itu tidak pernah orang-orang yang dibantai saja, orang-orang yang non Islam dibantai saja, tak pernah. Bahkan Rasulullah menyampaikan di Madinah itu, barang siapa yang mengeluarkan darah penyakit orang Yahudi sama dengan orang beriman. Cuma karakter orang Yahudi itu jelek sedikit, hianat. Jadi kalau berjanji itu dia hianat, cepat hianat. Itu ciri khas orang. Jadi kalau kira-kira bakal menguntungkan dia, cepat dia berubah. Tapi kalau dalam kondisi lemah dia basa-basi. Wah ini benar. Begitu dia punya kekuatan, hajar aja. Nah itu hianat. Kalau umat Islam tidak boleh. Justru kita toleran itu pada saat kita mayoritas. Makanya kenapa dulu pada saat merdeka tidak pernah ribut dengan berbeda. Padahal begitu merdeka itu 98% muslim itu, kalau saya baca sejarah ya di Indonesia ini 98% muslim itu, dan yang 2% itu kebanyakan juga orang-orang penjajah, bawaan penjajah yang non muslim itu. Tolerannya luar biasa. Jadi kalau kita bicara masalah toleransi ya, Islam agama yang paling toleran pada saat mayoritas sekali. Jadi, tapi tidak boleh membenarkan ajaran selain Islam. Karena kalau kita membenarkan ajaran selain Islam yang murtad, beda. Bukan hanya dosa biasa, murtad. Karena kita semua agama berbeda. Hati-hati, itu tidak komitmen. Karena kata Allah, inna dina indallahi Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Coba lihat Al-Imran ayat 85. Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Itu kan yang menyampaikan kan wahyu ya, Allah sendiri kan. Barang siapa mencari agama selain Islam, ketahui tidak akan diterima. Bukan hanya tidak diterima di dunia ya, di akhirat termasuk yang merugi. Maksudnya kekal dalam neraka. Udah pasti itu, udah pasti. Jangan begini. Oh, Pak sok tahu menghakimi orang. Kan Allah yang menyampaikannya, bukan kita sok tahu. Justru kita belajar kata Quran. Kalau Quran pasti kan ada orang bilang, itu hak prerogatif Allah. Justru hak prerogatif Allah. Betul kata Allah, orang kafir itu pasti masuk neraka. Kecuali sebelum mati dia masuk Islam. Baru satu kali masuk Islam. Oh itu beruntung itu. Itu beruntung itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, innal Islam yahdimu man kana qabla. Islam akan menghapus dosa sebelum masuk Islam. Jadi dosa-dosa yang lalu itu ya, habis semua. Kalau dia masuk Islam itu husnul. Maksudnya kalau dia kafir sampai ujung hayatnya. Atau tadinya muslim, batas kafir, itu juga tetap kekal dalam neraka. Summa na'udzubillah. Makanya orang yang paling beruntung orang yang di ujungnya, ya. Cuma kan ujung tidak tahu. Apa kita ujung tidak tahu. Banyak teman kita, banyak saudara kita yang masih muda sudah meninggal tanpa terduga. Apalagi dengan COVID-19 ini banyak dokter-dokter juga yang meninggal. Sampai lelah. Penyebab besar satu di antaranya. Jadi sekali lagi ya, ujung kita tidak tahu. Oleh karena itu kita berikhtiar selalu menjadi orang baik.
selalu komitmen dengan ajaran Islam. Jadi makanya tadi kata bahwa tidak ada agama yang diterima kecuali Islam. Kenapa? Karena Nabi Isa juga beragama Islam, Nabi Musa juga beragama Islam. Tidak ada satu nabi pun yang tidak beragama Islam. Cuma orang mengklaim saja kan gitu. Kayak gini, kayak si A mengklaim gitu ya, bahwa Ali itu adalah yang pantas untuk menerima wahyu umpamanya. Satu-satunya orang yang paling baik itu hanya Ali, yang lain itu bakal umat itu nggak benar. Jadi kan dia yang mengklaim. Nabi Isa juga kalau kata Allah beragama Islam. Coba lihat Quran. Surat Al-Imran ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimin. Boleh. Al-Imran ayat 52. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi nolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang muslim. Jadi Nabi Isa itu pengikut Nabi Isa itu kembali. Kalau pengikut Nabi Muhammad, Muhajirin, Ansar, Muslim, dan kayak itu Nabi Isa itu beragama Islam. Jadi kalau ada yang mengklaim kita sebagai orang Muslim ya harus yakin Nabi Isa beragama Islam. Tidak ada satu nabi pun yang tidak beragama Islam. Bahkan seluruh rasul tidak terkecuali. Itu semuanya beragama Islam. Seluruh nabi itu beragama Islam. Tidak ada satu nabi pun beragama Yahudi, tidak ada. Beragama Nasrani tidak ada. Beragama Buddha itu tidak ada. Semua nabi, semua rasul beragama Islam. Termasuk Nabi Ibrahim juga beragama. Coba lihat Quran surat Al-Hajj ya, ayat terakhir ya, kalau nggak salah ayat 8 Al-Hajj. Al-Hajj surat 22 ya. Wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Awalnya begitu. Ayat 78 ya. Ayat 78 itu. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu kepada dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu menjadi saksi atas genap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi Nabi Ibrahim juga beragama Islam, bukan beragama Yahudi ya. Jadi seluruh nabi beragama Islam, seluruh rasul beragama Islam. Makanya tidak ada agama yang diterima kecuali Islam. Karena satu-satunya agama yang diciptakan Allah cuma satu. Kalau selain Islam itu namanya agama wadi, agama budaya, agama ciptaan manusia. Jadi manusia menciptakan agama. Kalau Islam itu bukan ciptaan Nabi, bukan ciptaan Rasul, bukan ciptaan manusia biasa, apalagi sekelas Nabi pun tidak menciptakan agama. Sekelas Rasul pun tidak menciptakan. Makanya kenapa Rasul tidak boleh disembah? Karena bukan pencipta agama, bukan membuat syariat. Harus dicontoh, diteladani. Ya, tapi yang disebut hanya pencipta syariat, pencipta agama, yaitu Allah. Sejak Nabi Adam ya, penciptanya Allah. Manusia yang paling terakhir pun adalah penciptanya Allah sama. Makanya sembahlah Allah, contohlah para rasul. Dan ini ya. Dan seperti ini. Berapa tadi? 11 menit lagi ya. Jauh ya. Masih ada sebetulnya silakan. Enggak. Saya jawab dulu aja biar nggak ngantuk. Enggak, silakan. Enggak, Bu Ibu yang belakang mau nanya silakan.
Ya, mangga deh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, bahwa setiap nabi itu adalah agama Islam. Kemudian di Islam, ketika dikatakan Islam adalah salah satu syaratnya adalah membaca syahadat. Apakah ada riwayat ketentuan mulainya saat ini Pak? Kemudian yang kedua adalah kalau kami tadi simak apa yang terjadi di kisah Rasul juga terjadi di era sekarang atau di setiap zaman. Artinya Rasul yang manusia biasa dalam menghadapi kehidupan itu akan terulang umat Islam di era-era yang sesuai zamannya. Mungkin itu yang kedua Pak. Satu dua mohon pencerahan. Yang pertama terkait dengan syahadat. Jadi kalau kepada Nabi Adam, ya anaknya syahadat kepada Nabi Adam. Pada Allah dan Nabi Adam. Zaman Nabi Nuh, ya. Pada Allah dan kepada Nabi Nuh. Terus dan terakhir kita umat Nabi Muhammad kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi syahadatnya ada. Jadi bahkan kalau kita lihat dalam Quran surat 16 surat 16 ayat 36. Surat 16 ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani budullah wajtanibut taghut. Ada surat 16 ayat 36. Terjemahnya ya. Terjemahnya. Apa ya? Ya, terjemah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Jadi setiap umat ada Rasul. Jadi kalau di India dulu ada umat, ada Rasul. Kalau di Afrika dulu ada umat, ada Rasul. Kalau di mana di Eropa itu ada umat, ada Rasul. Di Timur Tengah ada umat, ada Rasul. Di Indonesia ini kalau ada umat juga dulu ada Rasul. Perbedaan antara Rasulullah Muhammad dengan umat dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Jadi kalau Rasul sebelumnya itu terbatas ya tugasnya, baik waktu maupun tempat. Kalau Nabi Muhammad ini wa ma arsalnaka illa kafatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sebetulnya agama yang harus didakwakan itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad kalau harusnya sekarang ini gitu ya. Kalau kita lihat, karena berlakunya agama-agama yang dibawa Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu dibatasi waktunya, sudah tidak berlaku lagi. Tapi agama Islam sekali lagi ya, mereka beragama Islam. Yang kedua kita lihat Quran surat Al-A'raf 172-173 Al-A'raf, ya deh, masih yang akan ada terjemahnya aja. Surat 7 ayat 172 173. Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Keesaan Tuhan. Terima kasih. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kalian? Roh-roh ini semua menjawab, iya.
alasan ya, alasan. Ya kembali tadi. Jadi Rasul semuanya beragama, tidak ada satu Rasul yang tidak beragama. Dikuatkan lagi dengan surat Al-Baqarah ayat 136. Al-Baqarah 136. Terjemahnya. Al-Baqarah 136. Katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail dan Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Di ujungnya ada kata-kata wa nahnu muslimun, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya patuh. Maksudnya kami muslim, makanya disebut muslim itu orang yang patuh, orang yang taat ya, kepada nabinya di zamannya masih kalau kita karena Nabi Muhammad terakhir ya tentu kita kepada Muhammad SAW. Itu tidak boleh membeda-bedakan. Jadi seolah Nabi Ibrahim beragama beda, tidak. Lan nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslim semuanya. Pertanyaan yang kedua itu tadi apa? Lupa deh. Pertanyaan kedua. Oh, kejadian itu berulang. Apa? Kejadian diulang ya. Makasih. Kemudian yang Pak yang terkait dengan zamannya Rasul, apakah sebagai manusia yang sempurna bisa mengislamkan di kawasan itu? Ya. Jadi kalau bicara sejarah, memang sejarah itu kalau kata ahli sejarah ya, at-tariku laysat fil hawadis. Wa innamat tariku ma wara'atil kal hawadis wa huwa mumtadul ibtida'is zaman. Jadi sejarah itu bukan satu peristiwa, tapi background dari satu peristiwa yang berkesinambungan sepanjang ya. Jadi kalau bicara bagus dari sejarah dianggap terus, cuma tentu berbeda karena syariatnya yang berbeda itu syariat. Kalau akidah sama ya, asasnya sama, menyembah kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir, beriman harus itu. Yang beda itu syariatnya. Zaman Nabi Adam syariatnya berbeda, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Nuh berbeda syariat. Yang berbeda itu syariat. Seperti zaman Nabi Musa ya, kalau ada orang dosa besar itu tobatnya harus bunuh diri. Kalau sekarang diharamkan bunuh diri, itu syariatnya. Contoh itu syariat aja, contoh salah satu syariat. Jadi kalau bicara hak batil ya akan diulang, ujiannya akan terus akan diuji. Kita diuji zaman Nabi. Jadi kita kan sekarang karena suka begini, waduh sekarang zamannya berat gitu kan. Memang di zaman dulu tidak berat. Jangankan jauh-jauh loh ya, di zaman dulu ya, orang tua kita aja dulu melawan Belanda, berat nggak? Sekarang alasannya kita selalu alasannya kayak sekarang dan udah canggih begini, berat ujiannya. Semua orang diuji, setiap generasi ini diuji. Sebagaimana, makanya kata Allah, jangan kamu mengaku beriman lantas kamu pasti beriman. Tidak, akan uji dulu. Sebagaimana umat dahulu diuji. Kita lihat Quran surat Al-Ankabut ya, ayat 2 dan 3. Al-Ankabut surat 29. Al-Ankabut surat 29 ayat 2 dan 3. Ayat 1 ini kan tadi. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, jadi diuji. Kalau ngaku beriman semua orang ngaku aja, tapi diuji itu Allah. Maksudnya diuji dengan apa? Dengan perintah dan larangan. Maka kata Allah kan,
wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Coba lihat ulang Al-An'am ayat 153. Al-An'am 153. Jadi belakang silakan. Al-An'am surat 6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqim. Mana? Terjemahnya aja. 153. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Jalan lurus. Islam itu jalannya lurus. Kalau baca tafsir Ibnu Katsir ya, baca tafsir Ibnu Katsir dalam memahami surat Al-An'am ayat 53 itu kiri kanan dipangkat, kiri dan kanan dipangkat. Jalannya lurus itu lurus nih, maka kiri dan kanan. Pagar itu adalah termasuk perintah dan larangan. Jadi kalau kita keluar dari pagar itu gitu kan, masuk, nanti ada jalan-jalannya, jalan-jalan. Setiap di pagar itu ada jalan-jalan. Nah, kalau kita masuk ke jalan yang lain, itu bisa sesat. Kalau pelanggarannya yang luar biasa, bisa jadi sesat. Makanya kata Allah, itu jalan-jalan juga. Maka itu silakan. Satu lagi ya, masih ada waktu. Ya silakan, maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya masih ingin bertanya melanjutkan apa sebelumnya. Dikatakan tadi semua nabi itu beragama Islam, ya, bersahadat. Saya ketika Rasul Muhammad SAW itu bersahadat, apakah beliau mengucapkan namanya atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Jadi gini, juga kan kalau Nabi itu jumlahnya banyak ya. Pernah Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, berapa jumlah Nabi dan berapa jumlah Rasul? Rasulullah menjawab, mi'atu wa ishruna alfa wal mursaluna minhum salasumiyati wa salasata asyara. Jadi jumlah Nabi itu 120.000. 120.000. Dari 120.000 itu yang diangkat jadi Rasul 313. Tidak setiap Nabi Rasul pasti Nabi. Nah, termasuk Nabi Muhammad Rasul ya. Nabi Musa, Nabi Isa Rasul, Nabi Nuh juga Rasul. Kalau Nabi Adam itu ada yang mengatakan Rasul, ada yang mengatakan tidak, ulama berbeda pendapat. Kalau Nabi ada, tapi kalau saya setuju kepada pendapat bahwa Nabi Adam juga Rasul. Ya namanya beda pendapat ulama, beda pendapat itu saudara tidak berbeda. Nah kaitan tadi, mereka sekarang di zamannya masing-masing. Tentu ya kalau zaman Nabi Musa, ya. Kalau zaman Nabi Isa, dan kita juga kalau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Sekarang nih, saya masuk Islam Ustaz, gitu kan? Tapi tidak mengucapkan syahadat, ya belum muslim. Zaman Nabi Musa juga begitu, ya. Jadi zaman Nabi Isa dan sebagainya ya semuanya begitu. Jadi beat ya, beat kepada Nabi masih membuat perjanjian, ya. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya salah satu syarat untuk masuk Islam itu tidak bisa tanpa orang maaf ya, saya masuk Islam aja Ustaz, mau ke masjid aja, belajar sholat aja langsung, ya nggak bisa. Demikian juga zaman Nabi sebelumnya. Jadi kalau orang masuk Islam itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat, harus mengucapkan dua kalimat syahadat dulu. Jadi tidak bisa saya ingin masuk Islam Ustaz, tapi saya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat.
Kalau Nabi Muhammad ya jelas kepada Allah. Nabi bukan langsung gitu kepada Allah. Saksikan oleh malaikat yang membawa wahyu Jibril ya. Malaikat Jibril sudah dari dulu sudah ada. Bahkan kalau sebelum menciptakan manusia ini, jin sudah ada pernah duluan. Ya, malaikat sudah ada, alam semesta sudah ada. Ya, binatang-binatang sudah ada, baru manusia diciptakan. Jadi manusia itu kemudian. Ya. Nabi Adam itu kemudian setelah lengkap dulu. Jadi kembali tadi, semua nabi tidak ada satupun yang tidak beragama Islam tapi semua rasul tidak ada satupun yang tidak beragama Islam dan tugas rasul sama. Ya. Ali Abdullah mengajak manusia supaya menyembah kepada Allah, wajibkan dibut dan menjauhi tabut itu kalau bahasa Ubay bin Khattab at-tabut asyaiton, setan. Makanya kenapa orang benci dengan setan. Jadi setan itu sejak Nabi Adam sudah. Ya. Kalau setan itu sifat ya. Kalau makhluknya iblis. Makhluknya iblis. Setan itu sifat. Bisa jin, bisa manusia. Jin dan manusia mengikuti karakter iblis disebut setan. Jadi harus mengucapkan dua kalimat syahadat sekali ini. Harus. Cuma cara mengucapkan syahadatnya zaman dulu ya wallahu a'lam. Dan yang jelas harus mengikrarkan dua kalimat syahadat. Saya kira mungkin itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan kita semakin komitmen dengan Islam. Dan bagaimanapun juga kita ingin menjadi orang yang husnul iman. Kita tetap berbahagia subhanahu wa ta'ala wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta